Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dengan studi kasus rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Bulan Kalista Apsari Putri dengan NIM 2410512186. Saya Nadia Safa Syakira dengan NIM 2410512191. Nama saya Fahri Syahir dengan NIM 2410512192. Yang pertama kita akan membuat create table dokter atau table dokter yang isinya adalah ID dokter in not null primary key. Primary key di sini digunakan untuk memastikan setiap dokter memiliki identitas unik atau tidak sama dengan yang lain. Lalu selanjutnya adalah ID departemen in not null. Not null ini wajib diisi. Selanjutnya nama dokter menggunakan varchar 50, yaitu menyimpan nama dokter. Kenapa menggunakan varchar? Karena ini merupakan huruf bukan angka atau nomor, jadi menggunakan varchar 50, jadi nama dokter maksimal karakternya 50. Lalu selanjutnya jenis kelamin. Untuk menyimpan jenis kelamin laki-laki atau perempuan menggunakan varchar 20 atau maksimal karakter 20. Yaitu lanjutnya nomor telepon menggunakan integer karena nomor telepon merupakan angka. Selanjutnya foreign key ID departemen, reference departemen, ID departemen. Foreign key dan reference ini digunakan untuk menghubungkan table dokter ke table departemen melalui ID departemen. Lalu di sini kita dash table dokternya untuk memunculkan table yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya kita create table pasien. Yang pertama isinya adalah ID pasien in not null primary key. Primary key di sini sama seperti tadi digunakan untuk memastikan setiap pasien memiliki identitas yang unik atau tidak sama dengan yang lain. Selanjutnya nama pasien menggunakan varchar 50 untuk menyimpan nama pasien dengan maksimal karakter 50. Selanjutnya ID dokter in not null untuk menyimpan ID dokter yang wajib diisi. Selanjutnya penyakit menggunakan varchar 50 untuk menyimpan nama penyakit yang bermaksimal karakter 50. Selanjutnya umur menggunakan integer karena umur menggunakan angka. Selanjutnya golongan darah menggunakan varchar. Lanjut nomor telepon menggunakan integer karena dia angka. Selanjutnya jenis layanan menggunakan varchar karena di sini untuk menyimpan nama jenis layanan. Karena di sini dia merupakan huruf. Selanjutnya foreign key ID dokter, reference dokter, ID dokter. Nah, foreign key di sini sama seperti tadi digunakan untuk menghubungkan table pasien ke table dokter melalui ID dokter. Lalu kita dash di sini table pasiennya untuk memunculkan table yang sudah kita isi tadi. Lalu yang selanjutnya kita membuat create table perawat, yaitu isinya ID perawat in not null primary key untuk mendefinisikan kolom yang bernama ID perawat sebagai tipe data integer dan tidak boleh kosong karena di situ menggunakan not null. Penetapan primary key di sini untuk memastikan bahwa setiap catatan dalam tabel memiliki pengidentifikasian yang unik atau sama seperti tadi agar tidak duplikasi. Selanjutnya ID departemen in not null di sini untuk mendefinisikan kolom ID departemen yang menyimpan ID departemen sebagai integer dan tidak boleh kosong. Lalu ID pasien in not null untuk mendefinisikan kolom bernama ID pasien yang menyimpan ID pasien sebagai integer. Lalu nama perawat untuk menyimpan nama perawat sebagai string dengan panjang maksimal 50 karakter. Lalu menyimpan jenis kelamin, lalu menyimpan nomor telepon menggunakan integer, lalu menyimpan jenis layanan menggunakan varchar, lalu di sini juga menggunakan foreign key ID departemen, reference departemen, ID departemen. Untuk baris ini menetapkan batasan kunci asing antara table perawat dan table departemen untuk memastikan bahwa nilai ID departemen dalam table perawat harus ada sebagai nilai ID departemen yang valid dalam table departemen untuk menjaga integritas data dan mencegah ketidakkonsistenan. Lalu selanjutnya foreign key ID pasien, reference pasien, ID pasien untuk menetapkan batasan kunci asing antara table perawat dan table pasien untuk memastikan bahwa nilai ID pasien dalam table perawat harus ada sebagai nilai ID pasien yang valid dalam table pasiennya. Lalu kita deskripsikan perawat untuk menampilkan table yang sudah kita isi tadi. Nah, tabel yang pertama adalah table perawat, yaitu dengan komen insert into perawat. Nah, insert into perawat ini merupakan kata kunci di mana perawat ini merupakan nama table yang nanti akan kita isi datanya. Nah, ada daftar nama kolom di table perawat yang akan diisi, yaitu yang pertama ID perawat yang nanti akan diisikan oleh ID unik setiap perawat. Yang kedua ada ID departemen. ID departemen ini dalam table perawat itu merujuk kepada ID departemen di mana perawat tersebut bekerja. Lalu yang ketiga ada ID pasien. Nah, ID pasien ini menunjukkan bahwa pasien siapa saja sih yang dirawat oleh perawat tersebut. Yang keempat itu ada nama perawat yang berisikan nama perawat, jenis kelamin, nomor telepon yang diisikan nanti oleh nomor telepon perawat, dan juga jenis layanan. Nah, jenis layanan ini nanti akan diisi oleh perawat untuk mengetahui layanan apa yang diberikan, layanan rawat inap ataupun rawat jalan.
Nah, setelah insert into perawatnya selesai, kita memberikan komen tambahan yaitu select bintang from table perawat. Nah, yang kedua ini ada table pasien dengan komen insert into pasien, di mana menyatakan bahwa tabel atau nama tabel yaitu tabel pasien yang akan kita isi dengan kolom-kolom yang akan diisi data baru, yaitu yang pertama ID pasien, yaitu akan diisi dengan ID unik untuk pasien. Yang kedua adalah nama pasien yang berisikan nama pasien. Yang ketiga adalah ID dokter, yaitu ID dokter dalam tabel pasien itu menunjukkan bahwa dokter siapa nih yang menangani pasien tersebut. Lalu ada penyakit, jadi isinya nanti penyakit atau diagnosa dari rumah sakit terhadap pasien tersebut. Dan ada umur atau usia pasien, golongan darah, nomor telepon, dan jenis layanan yang pasien tersebut ambil. Misalnya mau datang ke poli, atau rawat inap, atau rawat jalan. Nah, seperti yang table pertama, setelah insert into table pasien selesai, kita memberikan komen yaitu select from table pasien, yang setelahnya dapat menunjukkan data lengkap mengenai pasien seperti yang ditunjukkan, yaitu ID pasien, nama pasien, dokter yang menangani pasien, informasi penyakit, umur pasien, golongan darah, nomor telepon, serta jenis layanan yang pasien pilih. Nah, yang terakhir itu ada table departemen dengan komen query insert into departemen. Nah, departemen ini merupakan nama table yang akan diisi dengan data baru. Dengan kolom yang disertakan itu ada 4. Yang pertama ID departemen, yaitu ID unik untuk setiap departemen. Yang kedua adalah ID ruangan. Nah, ID ruangan dalam table departemen ini adalah ID unik untuk ruangan yang digunakan oleh departemen tersebut. Yang ketiga ID lantai, yaitu ID lantai di mana departemen itu berada. Misalnya untuk menunjukkan departemen A ini berada di lantai berapa. Dan yang terakhir merupakan nama departemen atau nama departemen itu sendiri. Nah, setelah insert into table departemen selesai, kita juga masih menggunakan komen select bintang from table departemen titik koma untuk memunculkan tabel yang sudah berisikan data dari isi departemen. Oke, kita selanjutnya kita ingin menampilkan tabel-tabelnya dengan menggunakan filter. Yang pertama, select ID lantai, nama ruangan, from ruangan, where ID lantai 605 and kapasitasnya 2. Kenapa kita di sini menggunakan select? Nah, di select di sini untuk memilih apa sih kolom yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kolom yang ingin kita tampilkan adalah ID lantai dan nama ruangan. Nah, from di sini dipergunakan untuk mengambil sumber data atau sumber table yang ingin kita tampilkan juga. Nah, di sini kita ngambilnya from-nya dari ruangan, dan where di sini untuk menyaring atau kita ingin menampilkan apa saja sih, maka itu menggunakan where. Nah, di sini kita hanya menggunakan ID lantai 605 dan kapasitas 2. Lalu selanjutnya kita membuat select distinct untuk menampilkan table. Select distinct di sini dipergunakan untuk mengambil kolom yang ditentukan. Dalam hal ini, kolom yang ditentukan adalah nama pasien, penyakit, dan golongan darah. Dan select distinct ini juga untuk menghilangkan baris yang memiliki kombinasi nilai duplikat di ketiga kolom tersebut. Lalu from di sini, from pasiennya untuk menentukan table pasien sebagai sumber datanya atau query-nya. Lalu yang ketiga, di sini select bintang from dokter, where jenis kelamin sama dengan perempuan. Select di sini digunakan untuk mengambil semua kolom dari table dokter karena menggunakan bintang. Jadi kita tidak usah menulis satu-satu lagi table-tablenya. Dan yang kedua, from di sini untuk menentukan table dokter sebagai sumber datanya. Dan yang ketiga, where di sini untuk menentukan jenis kelaminnya, menyaring data hanya untuk dokter yang memiliki jenis kelamin perempuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query selanjutnya, yaitu group by. Jadi di sini saya punya query select jenis layanan, count from pasien, group by jenis layanan. Jadi query ini dibuat untuk menghitung jumlah pasien untuk setiap jenis layanan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kolom jenis layanan menggunakan group by, lalu menghitung jumlah pasien di setiap grup dengan fungsi count. Hasil tabelnya yaitu ada kolom jenis layanan dan kolom count yang menunjukkan di tiap jenis layanan itu ada berapa pasien yang ada. Selanjutnya yaitu saya punya query select count dalam kurung ID pasien, ID dokter, from pasien, group by ID dokter, order by count, dalam kurung ID pasien, desk. Jadi query ini dibuat untuk menghitung jumlah pasien yang ditunjukkan oleh count dalam kurung ID pasien yang ditangani oleh masing-masing dokter dengan mengelompokkan data berdasarkan kolom ID dokter menggunakan group by. Setelah itu hasilnya diurutkan menggunakan order by dan hasilnya berdasarkan jumlah pasien dalam urutan menurun. Itu ditunjukkan dengan adanya query desk. Jadi dokter dengan pasien terbanyak muncul di urutan teratas seperti yang kita lihat hasilnya ini. Yang paling atas yaitu 2 lalu 1. Jadi seberapa banyak dari yang paling banyak dokter menangani beberapa pasien. Selanjutnya saya punya query select golongan darah, count from pasien, group by golongan darah.
Jadi query ini dibuat untuk menghitung jumlah pasien untuk setiap golongan darah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kolom golongan darah menggunakan group by. Fungsi count di sini menghitung jumlah baris di setiap grup, sehingga kita bisa lihat berapa banyak pasien yang memiliki setiap jenis golongan darah. Seperti di sini hasilnya ada A+, ada A-, yang count ini menunjukkan ada berapa aja sih pasiennya di golongan darah tersebut. Nah, saya akan menjelaskan query inner join-nya secara satu persatu. Yang pertama yang kita bisa lihat itu adalah comment select. Nah, comment select ini adalah untuk menentukan kolom apa aja nih yang bakal kita hasilkan. Nah, yang pertama yang kita pilih itu ada 4 saja, yaitu ID unik pasien, lalu ada nama dari pasien, dan penyakit yang diderita pasien, serta ada juga nama dokter yang menangani pasien. Yang kedua itu ada comment from. Nah, comment from ini memunculkan tabel utama, yaitu tabel pasien ya tentunya. Nah, di sini tuh inner join-nya ini adalah tabel pasien dijoin dengan tabel dokter dengan comment on. Nah, di sini untuk menentukan kondisi hubungan matching condition antara tabel pasien dengan tabel dokter. Nah, kondisinya ini adalah kolom pasien ID dokter di tabel pasien ini harus cocok dalam kolom ID dokter di tabel dokter. Nah, tujuan kita untuk menggunakan inner join ini tuh apa sih? Yang jelas yang pertama, query ini digunakan untuk mengambil data pasien beserta informasinya tentang dokter yang menangani mereka. Jadi untuk setiap pasien, data yang ditampilkan itu seperti yang kita bisa lihat, ID pasien, nama pasien, penyakit yang diderita, dan juga nama dokter yang menangani pasien tersebut. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke comment query yang kedua, yaitu left join. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu left join adalah jenis join dalam SQL yang menggabungkan dua data dengan aturan. Yang pertama, semua baris dari tabel kiri, tabel utama, akan selalu dimasukkan dalam hasil query. Yang kedua, jika ada kecocokan dengan tabel kanan, dari tabel kanan akan ditampilkan. Nah, jika tidak ada kecocokan, kolom dari tabel kanan akan diisi dengan 0. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat, yang pertama ini adalah comment select. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, select ini adalah untuk menentukan kolom apa aja yang bakal kita tampilkan di hasil query. Yang pertama itu, yang kita pilih adalah kolom ID perawat, lalu ada kolom nama perawat, nama jenis layanan, dan nama pasien. Nah, nama pasien ini adalah nama pasien yang mungkin dirawat oleh perawat. Jadi nanti jika bernilai 0 berarti tidak ada kecocokan. Lalu selanjutnya ada comment from perawat. Nah, tabel perawat adalah tabel utama atau tabel kiri dalam operasi join. Nah, semua baris dari tabel ini akan dimasukkan ke dalam hasil query meskipun tidak ada kecocokan dengan tabel pasien. Nah, selanjutnya di sini adalah comment clause on. Nah, on ini merupakan bagian syarat untuk mencocokkan kedua baris dalam tabel. Kondisinya, kolom ID pasien dari tabel perawat harus cocok dengan kolom ID pasien dari tabel pasien. Nah, jika tidak ada kecocokan, maka data dari tabel pasien akan 0, tetapi data dari tabel perawat akan tetap ditampilkan. Nah, tujuan kita membuat query left join ini untuk menampilkan data tentang semua perawat. Jadi, ID perawat, nama perawat, jenis layanan. Nah, jika perawat tersebut menangani pasien tertentu, maka yang akan dimunculkan seperti yang bisa kita lihat yaitu nama pasien yang akan ditampilkan. Nah, jika tidak menangani pasien, nah kolom nama pasien tersebut akan terisi 0 seperti itu. Kita langsung bergegas saja ke comment query join yang terakhir yaitu right join. Nah, di sini saya akan menjelaskan komen-komen yang terdapat dalam right join. Yang pertama yang kita bisa lihat yaitu select, yaitu bagian untuk menentukan kolom apa aja nih yang bakal kita tampilkan dalam hasil query. Yang pertama adalah ID departemen, yang kedua kolom nama departemen, dan yang ketiga adalah nama dokter, yaitu nama dokter yang tergabung dalam departemen. Jadi nanti jika tidak ada dokter yang tergabung, maka akan bernilai 0. Nah, di sini terdapat komen selanjutnya yaitu from dokter, yang berarti tabel dokter merupakan tabel kiri dalam operasi right join. Nah, dalam konteks right join, tabel ini akan dihubungkan dengan tabel kanan yaitu tabel departemen, dan baris dari tabel kanan akan tetap ditampilkan meskipun tidak ada kecocokan. Selanjutnya itu ada komen rejoin departemen. Rejoin menghubungkan dua tabel dengan aturan tabel dari baris kanan akan selalu dimasukkan dalam hasil query. Jika ada kecocokan, maka tabel kiri akan dimunculkan, namun jika tidak ada akan diisikan 0. Kita langsung masuk ke clause on, yaitu on dokter.id_departemen sama dengan departemen.id_departemen. Nah, kondisi hubungan antara kedua tabel berikut, kondisinya adalah kolom ID departemen di tabel dokter harus cocok dengan kolom ID departemen di tabel departemen. Jadi jika tidak ada kecocokan, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, dari data tabel departemen tetap akan ditampilkan, namun data dari tabel dokter akan diisi 0. Selanjutnya yaitu create view dokter view as select ID dokter, nama dokter, ID department from dokter A where A titik ID dokter. Jadi query ini itu untuk membuat view dokter view yang berisi data kolom ID dokter, nama dokter, dan ID departemen dari tabel dokter tanpa menyaring data. Jadi di sini itu digunakan untuk sebagai alias dari sebuah tabel. Jadi nanti jika tabelnya dipanggil kembali, jadi ini untuk mempermudah penulisan query. Terus juga klausa where di sini sebenarnya tidak diperlukan karena di sini cuman ID dokter saja, cuman dokter view aja dan tidak ada perbandingannya. Jadi where ini bisa digunakan untuk misalnya ID dokter lebih dari 100 gitu. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.